Baik, apa sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, Mas. Bisa, oke. Baik, ini adalah aplikasi Tanjung Jaya yang Nah, dinamakan sudah Tanjung Jaya terlihat. Apps ya. Jadi ini sudah bisa di-download di Play Store. Untuk di App Store memang agak lama untuk proses launchingnya karena di App Store itu lebih eksklusif mereka, persyaratannya juga begitu banyak, jadi agak lama untuk proses launchingnya, berbeda dengan di Android yang merupakan lebih open source atau lebih terbuka. Jadi proses launchingnya lebih cepat di Play Store. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa untuk mendownload aplikasi Tanjung Jayanya di Play Store. Jadi sambil saya menyampaikan apa saja sih isi dari aplikasinya ini, jadi bisa sambil dibuka aplikasinya seperti itu. Jadi fitur utama yang diberikan dalam aplikasi ini adalah, kalau dalam bahasa softwarenya itu adalah proximity notification, atau di sini kita gunakan sebagai peringatan bahaya atau sebagai alat untuk peringatan dini ketika kita sedang berwisata atau ketika nanti banyak kali wisatawan yang datang ke daerah Tanjung Jaya, sehingga mereka bisa berwisata dengan rasa aman juga. Karena kan di era milenial ini orang-orang itu tidak bisa lepas dari smartphone-nya, dari gadgetnya. Ketika ke daerah wisata, mereka pasti update status, foto-foto, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi untuk mengatasi atau sebagai mitigasi. Jadi dengan adanya aplikasi ini yang diinstal dalam smartphone di masyarakat atau dalam smartphone-nya wisatawan, itu bisa memberikan peringatan bagi mereka untuk tetap waspada, untuk tetap berhati-hati. Dan ini notifikasinya akan muncul secara otomatis ketika wisatawan itu berada di daerah atau di titik-titik yang sudah kami petakan ketika survei kemarin, titik-titik bencana atau titik-titik daerah yang terjadi tsunami ketika tahun 2018 yang lalu. Dan juga selain itu di daerah titik-titik lain pun juga sudah kita tanamkan GPS-nya dan juga kita tanamkan peringatan bahayanya, sehingga ketika sedang berkunjung ke daerah tersebut, ke daerah titik tersebut, proximity notification atau peringatan bahaya ini akan muncul secara otomatis ke smartphone masyarakat atau smartphone yang menginstal aplikasi Tanjung Jaya ini. Untuk tampilan aplikasinya, nuansanya biru kuning karena ini saya inspirasinya dari logonya, saya lihat ada warna biru, warna kuning, dan juga karena daerah pantai ya, jadi nuansanya agak biru-biru seperti air laut gitu. Jadi selain fitur utama untuk peringatan bahaya, aplikasi Tanjung Jaya juga memiliki beberapa menu lain seperti profil desa, terus kemudian video-video mengenai tempat-tempat wisata, terus kemudian galeri atau foto-foto hasil dari kerajinan-kerajinan, terus kemudian foto-foto dari kegiatan-kegiatan masyarakat, itu bisa nanti dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Sehingga ketika ada yang ingin berkunjung ke daerah Tanjung Jaya, ketika mereka ingin berwisata, mereka udah tahu nih, oh ternyata di sini ada pantai-pantai yang indah, oh ternyata di sini juga ada kerajinan-kerajinan, oh ternyata di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kearifan lokal seperti itu, yang tidak didapat di daerah perkotaan seperti itu. Ini sebetulnya ada banyak sekali menu-menu yang terdapat dalam aplikasi. Jadi kalau misalkan saya jelaskan satu persatu akan sangat lama, jadi lebih enak nanti kita sambil berdiskusi. Pertama ada titik evakuasi. Ini merupakan salah satu hal yang utama yang kita buat untuk mencegah atau untuk melakukan mitigasi bencana seperti itu. Ini titik-titik ini kita kemarin ketika survei kita tanam atau kita buat secara langsung. Jadi dari lokasi pantai ke titik evakuasi ini sudah terkoneksi dengan GPS, sehingga ketika kita berada di titik pantai, GPS kita akan langsung mengarahkan ke titik evakuasi terdekat, sehingga tidak perlu merasa panik dan tidak tahu arahnya mau kemana kalau misalkan terjadi, atau tapi semoga tidak terjadi, tidak ketika ada air pasang atau hal yang tidak diinginkan lah. Jadi sudah tahu kemana harus mengevakuasikan diri atau mengevakuasikan
masyarakat seperti itu. Ini contohnya di gambar bisa dilihat. Oh, ini karena dari Jakarta saya GPS-nya, jadi langsung ke arah ke Jalan Raya Wisata di Tanjung Lesung atau di Tanjung Jaya. Jadi kan akan langsung terarahkan, ada penunjuk arahnya dari GPS yang sudah dibuat. Terus selain itu ada profil juga, profil ini untuk menunjang atau untuk bagian dari mempromosikan daerah wisata di Tanjung Jaya, Kecamatan Pandimbang. Jadi misalkan Cipanon bis Tanjung Lesung, di situ ada, bisa kita lihat secara langsung melalui peta. Jadi bisa masyarakat atau wisatawan yang berkunjung sudah bisa diarahkan menuju lokasi pantainya. Terus kemudian bisa masukkan nomor handphone juga, WhatsApp juga bisa. Terus kemudian kalau misalkan ada websitenya, juga bisa dimasukkan websitenya dalam aplikasi, sehingga bisa lebih jelas lagi nanti wisatawan untuk melihat profil atau melihat daerah wisata yang ingin dikunjungi di Tanjung Jaya. Terus kemudian ini menjadi salah satu hal yang penting juga, karena nomor-nomor ini, nomor seperti polsek, kemudian ambulan untuk mengakses keamanan juga kesehatan menjadi salah satu hal yang penting juga. Karena nanti ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa langsung menghubungi melalui nomor yang ada dalam aplikasi ini. Ini nanti mohon dicek kembali, saya kurang tahu apakah masih aktif nomor atau tidak nanti, karena kan masyarakat di sana yang lebih paham gitu ya. Nanti bisa diupdate nomornya kalau misalkan nomornya sudah tidak aktif lagi, seperti itu. Terus kemudian juga di dalam aplikasi ini juga bisa masukkan katalog-katalog atau brosur-brosur. Jadi tidak perlu kita memasang atau membagi-bagikan brosur secara secara hard copy atau secara cetak. Melalui aplikasi ini bisa, misalkan di sini saya dapat dari Kang Dani dari CEC, Cikadu Edu Tourism Center. Ini saya masukkan. Jadi masyarakat bisa melihat paket-paket wisata apa saja sih yang ada di Tanjung Jaya, seperti itu. Ada wisata air, ada wisata bahari, ada wisata kuliner kah, ada wisata kerajinan kah, dan lain sebagainya. Sehingga para calon wisatawan atau wisatawan yang ada di sana tidak bingung, ini di Tanjung Jaya ini ada apa aja sih, kayak gitu. Jadi mereka tinggal download aplikasinya, mereka bisa lihat di sana, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, jadi ini sudah kami buatkan dari tim Create App Indonesia untuk membuat ini semacam untuk, kalau di dalam sistem coding software itu kita menggunakan coding-coding, tapi sini kami buatkan untuk memudahkan nanti masyarakat bisa mengupdate secara mandiri untuk mengupdate informasi-informasi, baik itu misalkan video-video terbaru dari daerah Tanjung Jaya, atau misalkan nanti ada katalog-katalog terbaru, atau nanti misalkan ada event-event. Di sini kami siapkan dashboardnya untuk mengelola aplikasi yang sudah kami buat di sini, sehingga masyarakat sendiri nanti bisa mengimprove aplikasi yang ada, seperti itu, menambahkan, terus kemudian misalkan ada info-info terbaru bisa diupdate, atau misalkan ada event-event itu bisa juga dibuat dalam aplikasi ini. Jadi pengunjung atau wisatawan bisa tahu, oh ada info apa nih yang baru pada hari ini gitu. Jadi bisa lebih up to date lah, seperti itu. Nah, ini dashboardnya sudah kami siapkan. Nanti dari pihak Tanjung Jaya mungkin bisa menunjuk siapa yang akan menjadi operatornya lah, istilahnya kayak gitu, operator untuk mengelola atau mengupdate informasi. Atau misalkan karena ini sambil berjalan, nanti bisa saya ajarkan juga. Terus kemudian kalau misalkan memang ada info yang mau diupdate, silakan bisa nanti dihubungi ke nomor saya langsung, seperti itu. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah kami buat juga. Ada aplikasi yang berbasis komunitas, aplikasi berbasis fanbase, ada aplikasi untuk masjid, aplikasi hasil penelitian juga, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin itu saja untuk sosialisasi pengenalan aplikasi ini. Selanjutnya kita lebih baik untuk tanya jawab saja, agar lebih mendalam lagi mempelajarinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifat sudah menyampaikan
terkait dengan